10 Oke. detik lagi. Oke, sudah selesai Oke, ya. saya komentari ya. Kemudian Ini butuh waktu 2 mengenai menit nggak apa-apa ya? ya. Pak, ini 2 menit nggak Kemudian apa-apa ya? ya. Kemudian mengenai orang Gerasa, itu kan kerasukan iblis. Ketika orang yang kerasukan iblis, yang bertindak, yang ngomong, yang berbicara, itu iblis, bukan orangnya. Gitu loh. Makanya langsung saja saya katakan iblis, bukan orang yang waras itu yang nyembah Yesus. Iblis menyembah Yesus melalui orang. Makanya langsung saya katakan itu iblis. Nah, kemudian kenapa itu dikatakan jahat oleh Yesus di ayat 23-nya? Ya, Matius 7 ayat 23. Karena Anda nyembah Yesus tanpa ada perintah. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Enyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Kenapa Anda dikatakan jahat di sini ketika menyembah Yesus? Karena nyembah Yesus tanpa perintah. Kemudian Anda tadi Pastor Nathanael bahwa orang Majus. Orang Majus ini bukan orang yang taat terhadap hukum Taurat, dia ini peramal. Ya, itu penyembah api. Apakah ketika ada sesuatu yang disembah itu langsung dia Tuhan? Ya kalau gitu gawat, ada orang nyembah sapi nanti kamu katakan sapi Tuhan. Untuk membenarkan sapi Tuhan begitu kan nggak mungkin. Ya, nah perlu Anda ketahui yang kita tanyakan adalah perintahnya Bapa atau perintahnya Yesus. Karena ayatnya jelas sekali, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapak yang mana yang menyuruh menyembah Yesus? Kalau tidak ada, wajar kalau Anda dianggap penjahat. Di dalam Lukas ya 21 ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan ikuti mereka. Siapa ini yang memakai nama-nama Yesus untuk melakukan keajaiban, penyembuhan, mengadakan mukjizat, bernubuat? Siapa? Oke, Orang waktunya Kristen. habis 2 menit Pak Desudi, terima kasih. Nanti setelah ini kita kasih 5 menit ya. Banyak yang request minta 5 menit, katanya 2 menit gak puas. Tapi nanti. Oke, silakan Bang Zuma 2 menit. Bentar, saya stop dulu. Saya ini dulu. Bentar ya, bentar. Bentar Bang Zuma. Silakan Bang Zuma, dimulai dari sekarang. Oke, jadi gini loh Pak. Gini loh. Matius 7 itu kan udah jelas tuh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Jadi surga itu adalah tempat bagi orang-orang yang melaksanakan kehendak Bapa. Nah tuh, penyembahan terhadap Yesus seperti yang dicontohkan oleh orang yang kerasukan setan, orang Majusi, itu bukan kehendak Bapa itu Pak. Kehendak Bapaknya harus menjadikan Yesus itu sebagai anak, Yesus itu sebagai utusan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang dianggap pembuat kejahatan di sini? Siapa yang diusir oleh Yesus di sini? Kira-kira Islam atau Kristen ini? Tentu adalah orang yang membuat kejahatan. Dan di dalam Matius 13 nomor 50, Tuhan mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, sekarang yang ke sana yang dicampakkan ini adalah sebagai orang jahat, adalah mereka yang mendudukkan Yesus itu sebagai sembahan. Siapa kira-kira tuh Pak? Ya Bapak inilah. Makanya benar yang dikatakan oleh guru saya tadi, Amsal 3 nomor 5 itu sudah sangat jelas Pak. Oke Ya. Bang Zuma, waktunya Demikian. pendek sekali ya, 2 menit. Oke, kita mulai waktu 5 menit ya. Kita mulai kasih 5 menit ya. Jangan 5 menit, jangan. 3 menit aja, 3 menit lah. Oke, 3 menit ya. Iya. Baik.
Silakan untuk Pak Framing dan Pastor Nathanael untuk menyanggah atau memberikan Ya, argumentasinya jadi begini. 3 menit ya. Di siapa dulu ini? Silakan. Saya. Jadi begini, kalau kalian betul-betul serius Bentar, membaca dimulai dari Alkitab, sekarang, bentar. Oke. ya, kalau kalian serius begitu membaca Alkitab, maka kalian akan belajar apa yang saya katakan tadi, sebuah analogi bahwa menyembah Tuhan atau sesembahan itu disembah, itu level paling rendah adalah jika selalu berdasarkan perintah. Dan contoh ini saya angkat, Yesus disembah di seluruh kisah Alkitab itu tidak pernah berdasarkan perintah Yesus. Perempuan pendarahan 17 tahun datang menyembah Yesus, itu bukan karena diperintahkan. Majus tadi udah disuruh, udah dikasih tahu, terlepaslah asumsi dari Pak Sugi ada, oh ini, oh mau apapun terserah, yang jelas mereka datang menyembah. Gembala yang didatangi oleh malaikat, enggak disuruh malaikat itu sembah itu Yesus, tidak. Telah lahir bagimu juru selamat. Jadi nggak ada di Alkitab kami prinsip-prinsip perintah menyembah itu dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada. Yang ada adalah kehadiran Sang Yahweh atau Elohim dalam konteks perjanjian lama. Kehadiran Yesus pada setiap momentum di mana dia berada melayani. Maka di saat itulah orang yang sudah melihat kemuliaannya, kuasa yang mengalir pada Yesus, langsung sujud tanpa harus diomongin. Dan inilah yang disebut penyembahan original yang paling tinggi nilainya, karena ada kuasa yang bekerja kepada orang itu. Tapi kalau hanya diperintahkan, itu sebuah, aduh tadi saya udah kasih contoh, anak saya ada 2, kalau satu datang dari sekolah, yang satu langsung cium tangan saya, yang kedua harus dipaksa dulu baru cium tangan saya. Itu boleh saya katakan yang kedua ini adalah anak yang nggak begitu tahu berbakti sama orang tua. Dia tidak tahu posisinya dia sebagai anak, hormat sama orang tua. Nah kalau kalian Islam hanya berpendapat selalu dasarnya harus diperintahkan menyembah, oke silakan, terlepaslah itu Islam. Tetapi saya minta kalian coba tunjukkan di dalam ayat Al-Quran kalian, tetapi dikasih tahu ayatnya ya, biar saya bacakan, di mana Allah kalian disuruh untuk menyembah. Itu yang mungkin saya mau sampaikan kepada kalian. Terima kasih. Silakan Pak Yonatan. Ya. Terima kasih, masih ada waktunya nih. Oke. Waktunya sudah di reset aja ya. Iya. Silakan Uni. Silakan, siapa lagi? Silakan Ustadz Sugi atau Ustadz Juma. Bukannya Pak Nathanael? Oh, iya, sorry. Nathanael. Langsungin aja Pak Sugi, langsung ditanggapin aja, nanti baru nanti Bang Juba gitu. Jadi kalau dua-duanya naik ke atas nanti agak kayak canggung, jadi lama ditanggapin. Jadi tanggapin dulu, baru nanti saya, baru nanti ke bawah, baru nanti Pak Framing lagi, Pak Sugi lagi, gitu puter. Jadi Oke. enggak dua-dua naik.